Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Topan dalam Capricornism Diary. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan NDP, nilai-nilai dasar perjuangan pada chapter 2, yang isinya tentang pengertian-pengertian dasar tentang kemanusiaan. Oke, telah dijelaskan pada chapter sebelumnya, yaitu pada bab 1, dasar-dasar kepercayaan, bahwa manusia adalah puncak ciptaan, yang kedua makhluk yang tertinggi, dan yang ketiga adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah, sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat ataupun kegiatan yang ada pada diri manusia, melainkan adalah sesuatu keseluruhan yang bersifat integral antara sifat-sifat manusia dan juga kegiatan-kegiatannya, yang diantara lain ada kegiatan-kegiatan khusus yang akhirnya membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu adalah fitrah. Ini juga dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi pada ini nih, pada surat Ar-Rum tadi tuh dijelaskan bahwasannya fitrah itu secara sederhana adalah wujud ciptaan Allah. Allah menciptakan berdasarkan fitrahnya. Nah, jadi gampangannya setiap yang diciptakan oleh Allah itu ada memiliki fitrah. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya, manusia memiliki fitrah untuk atau naluri untuk beragama, yaitu agama yang tauhid, teman-teman. Nah, di negasi ada juga penegasiannya nih, kalimat negasi dalam Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi yang di sini yang dimaksud ini manusianya atau makhluknya itu membutuhkan ibadah kepada Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan ibadahnya manusia. Nah, jadi secara gampangnya maksudnya adalah tujuan hidup manusia adalah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang absolut, teman-teman. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu ada macam-macam nih cara penyebutan manusia. Yang pertama ada Al-Bashar. Ini mengacu pada manusia sebagai makhluk biologis. Yang salah satu contoh ayatnya ada pada Yusuf ayat ke-31. Yang artinya nih, dia itu maka tatkala wanita itu, Zulaiha, mendengarkan cercaan mereka, ini terkait dengan ceritanya Nabi Yusuf ya, saat menjadi budak. Nah, mendengarkan cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk. Dan diberikan kepadanya masing-masing dari mereka sebuah pisau untuk memotong jamuannya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Nah, di sini menjelaskan bahwasannya penggunaan al-bashar itu adalah untuk penggunaan pengertian manusia sebagai makhluk yang biologis terkait dengan rupanya. Dan yang kedua ada al-insan. Al-insan sendiri itu merujuk pada manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa, psikis ataupun dan juga spiritual. Nah, ini dijelaskan dari perintah-perintahnya, yaitu dia memiliki amanah. Mungkin teman-teman kata-kata al-insan itu biasanya dikaitkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu terkait dengan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, dan yang ketiga ada al-anas, manusia sebagai makhluk sosial.
Nah, dan yang terakhir ada Bani Adam. Bani Adam itu merujuk pada manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Di sini biasanya terkait dengan historis kehidupan manusia dan juga terkait dengan peringatan-peringatan yang itu ada sangkut pautnya kita sebagai umat manusia yang keturunan Nabi Adam yang harus menjaga diri dari godaan setan. Begitu teman-teman. Oke, fitrah sebagai pembeda. Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi atau dasar dan prinsipil membedakan dari makhluk yang lainnya. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia yang sejati atau insan kamil, teman-teman. Ini diagram. Di diagram ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana pandangan saya grafiknya lah terkait dengan manusia. Ini maksudnya internal itu di dalam diri manusia ya. Jadi output awal di dalam internalisasi atau motif atau niat itu pertama manusia memiliki semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dan ini sifatnya integral ya, bukan hanya dari satu aspek, bukan hanya dari religiusitas, tapi juga dari bagaimana cara dia maknai kehidupan dan segala macamnya teman-teman. Itu internal. Dan kemudian ada prosesnya teman-teman. Nah, di prosesnya ini juga integral. Jadi nggak ada pembeda antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, agama dan politik, berarti pribadi dan sosial. Antara individu dan sosialnya. Jadi dia nggak ada merasa perbedaan di situ. Dimanapun tempatnya, dia akan berperilaku seperti itu. Yang makhluk hidup yang memiliki fitrah, manusia yang memiliki fitrah. Nah, dalam melaksanakannya, di dalam prosesnya, dia itu merasakan ini, teman-teman. Merasakan yang namanya kebahagiaan dan kenikmatan saat menjalankannya. Saat itu berkaitan dengan tugas-tugas di dunia, ataupun saat dia melaksanakan ibadahnya, ataupun tuntutannya dia di politik, menjaga hak-haknya dia itu tetap merasakan kebahagiaan dan kenikmatan di dalamnya. Tidak ada rasa sesal di dalamnya. Gitu teman-teman. Nah, dan akhirnya itu menciptakan kondisi outputnya menjadi manusia yang sejati, manusia yang sepenuhnya. Yang di dalamnya proses-proses yang dilakukan itu secara ikhlas. Ikhlas sendiri berarti individu memiliki prinsip kepercayaan yang teguh, merdeka, dia harus merdeka, dia memiliki prinsip dan dia memiliki dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan teman-teman dia sadar akan dirinya. Nah, ini juga ada tulisan kecil ya di pinggirnya, yaitu ayat-ayatnya teman-teman. Nah, jadi ini ayat-ayatnya. Yang pertama ada alam kabut. Nah, artinya barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dan seluruh alam. Nah, yang dimaksud di sini di alam kabut ini, nah ini ada di bagian awal tadi ya, yang di internal. Jadi segala sesuatu yang niatnya itu untuk Allah, ya itu untuk Allah, tapi bukan berarti Allah membutuhkan itu teman-teman. Tapi kita yang membutuhkan itu semua. Karena itu dijelaskan di alam kabut tadi ya teman-teman. Nih, bahwasannya Allah itu Maha Kaya, dia nggak membutuhkan jihadnya kita. Jihad di sini berarti usaha ya teman-teman. Jadi segala usaha untuk mencapai kebenaran atau menuju ke Allah sendiri itu semuanya adalah wujud jihad. Selama itu jalannya benar. Oke. Nah, yang kedua tadi ini ya. Yang kedua ada alam kabut ayat kedua. Yang di situ apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Nah, pada ayat kedua ini itu ada asbabun nuzulnya teman-teman. Jadi asbabun nuzulnya ini terkait dengan hijrahnya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang dimana di situ mengalami kendala yang banyak. Nah, di situ akhirnya muncullah ayat ini yang di situ mengatakan bahwasannya hijrah adalah bagian dari ujian keimanan bagi teman-teman yang ada di Mekah, sahabat-sahabat yang ada di Mekah yang ingin berhijrah ke Madinah karena waktu itu di Mekah itu
ya udah banyak yang masuk Islam tapi nggak terima orang-orang dari Quraisy. Begitu teman-teman. Terakhir ada An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, ini berkaitan tadi yang di bagian ini eksternal, yaitu adalah insan kamil, manusia yang sejati dengan proses melaluinya atau proses berjalannya sebelum sampai akhirnya dia meninggal itu dengan ikhlas teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan ceritanya Nabi Ibrahim yang dimana sejak dari kecil Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan dengan sendirinya secara naluriah dia mencari keberadaan Tuhan teman-teman. Dari kecil dia di gua karena waktu itu ada ancaman bahwasannya uh, Raja Namrud itu takut dengan keberadaan anak-anak laki-laki yang kemungkinan saat berapa tahun ke depan saat udah remaja ataupun dewasa pada zamannya dia itu takut menghancurkan kekuasaannya. Jadi akhirnya dibunuhin semua tuh anak laki-laki semuanya. Tapi sama orang tuanya Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke gua biar diamankan. Dan setelah keluar dari gua itu ada itu mukjizat pertama yang Allah berikan bahwasannya Nabi Ibrahim itu tidak meninggal di gua itu walaupun ditinggal berminggu-minggu teman-teman. Nah, baru itu akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke desanya. Di situ dia menanyakan terkait dengan bagaimana proses terciptanya manusia, menanyakan kepada ayahnya dan ibunya bagaimana siapa yang menciptakan aku Ibrahim waktu itu. Ibrahim tuh menanyakan, ayah ibu siapa yang menciptakan aku? Ya kami berdua. Terus yang menciptakan ayah ibu siapa? Kakek nenekmu sampai baru. Terus yang menciptakan kita siapa semua yang menciptakan kita semua ini siapa? Kata Nabi Ibrahim. Orang tuanya nggak bisa menjawab. Nah dari situ akhirnya rasa awal penasarannya Nabi Ibrahim dengan keberadaan Tuhan. Nah dan akhirnya ditelusuri oleh Nabi Ibrahim dengan dia awalnya mempercayai matahari. Tapi rupanya matahari itu tenggelam. Ini bukan Tuhanku. Baru itu akhirnya malam tiba dan di situ dia mau, oh ini Tuhanku. Tapi rupanya juga bukan Tuhannya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan teman-teman. Yang mana bahwasanya ada sesuatu yang bergerak lebih besar daripada kita semua dan itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan akhirnya Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah dan akhirnya menjadi nabi yang mukjizatnya banyak banget tuh dan juga akhirnya menjadi bapak para nabi dan menjadi kesayangan Allah yang dijelaskan di An-Nisa ini ya. Nah itu dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim memiliki kelebihan yaitu saat misalnya waktu dibakar dia tahan api dan yang kedua dia bisa menghidupkan orang mati. Nah dari dua itu bukan orang mati tapi menghidupkan yang sudah meninggal udah mati. Kalau nggak salah waktu itu burung disuruh ditaruh di bukit-bukit gitu. Seingat saya ceritanya kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya pada NDP 2 ini, nah teman-teman itu diharapkan dapat ikhlas dalam menjalankan setiap amalan. Karena fitrah itu ya udah semuanya orang udah punya, tapi harus diamalkan teman-teman. Jadi ada pengamalan. Jadi nggak bisa hanya fitrah itu kita biarkan, tetapi harus ada tindak lanjutnya, yang itu berupa amal kebajikan. Itu yang akhirnya yang menjadikan manusia menjadi manusia yang sejati. Nah, selain itu, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman bahwasannya yang saya sampaikan ini adalah sifatnya argumentatif dan kemungkinan ada salahnya, ada benarnya. Teman-teman bisa mengcross-check sendiri di hasil kongres yang terbaru dalam nilai-nilai dasar perjuangan. Di situ ada cantuman ayatnya dan juga teman-teman bisa melihat di pedoman pengkaderan. Di situ ada lampiran-lampiran ayat yang digunakan untuk memperkuat materi-materi di NDP itu sendiri. Dan ini nggak saya sampaikan semua, tapi saya sampaikan berapa saja. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk supportnya teman-teman bisa
follow akun IG saya di mi_astrido ataupun teman-teman bisa membagikan video ini dengan teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Ya, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.